Saya mau Oke ya. Nah, jadi ini materi yang saya mau coba present gitu ya sebelum kita diskusi bareng-bareng. Mudah-mudahan nggak terlalu memakan waktu banyak gitu ya. Ini juga saya dadakan lah gitu ya, bukan materi yang saya susun dari kemarin-kemarin bahwa ya ini bahkan tadi sore lah gitu ya sebelum acara ini kita mulai, saya coba bikin beberapa slide sebagai patokan juga apa yang saya mau sampaikan gitu ya. Jadi ada 18 slide di sini. Nah, di sini untuk topiknya gitu ya yang saya ingin bawakan itu terkait dengan performance max gitu ya. Nah, pastinya sih dari semua teman-teman yang hadir di sini waktu kita belajar di kelas gitu ya, ya kan udah ada pembahasan ini ya. Jadi semua workshop yang saya isi itu seingat saya sih semuanya pasti ada materi performance max gitu. Nah, tapi untuk kali ini ya saya nggak jelaskan bagaimana cara pembuatan campaign gitu ya, nggak gitu ya. Itu sudah kita pernah bahas juga di kelas, dan kalau misalnya dari teman-teman juga di sini ada yang lupa ya karena mungkin belum sempat kepake gitu, nanti saya coba kasih source-nya lah, videonya, panduannya, tutorialnya gitu ya. eh, Seperti apa gitu untuk pembuatan campaign performance max ini gitu. Tapi di sini lebih ke ya apa ya namanya ya, best practice-nya lah ya, best practice-nya juga dengan beberapa tips lah gitu ya, apa yang harus kita lakukan gitu. Kemudian kebetulan juga beberapa hari lalu itu dari Google juga sempat training kita gitu ya. Ya biasalah ada update gitu ya beberapa bulan sekali terkait dengan eh, campaign. Ya Google itu lagi benar-benar membanggakan gitu ya PMax dan Dimension gitu ya. Itu paling karena kedua campaign itu kan bisa dibilang baru gitu ya, dan banyak sekali eh, teknologi baru yang dimasukkan gitu ya ke dalam campaign tersebut. Nah, kita tahu ya bahwa campaign PMax itu campaign yang bisa menayangkan iklan di berbagai channel gitu ya. Makanya Google sebutnya itu cross channel gitu. Sementara kalau misalnya kita bikin campaign yang berdiri sendiri, misalnya search campaign gitu ya, nah itu ya sendiri gitu ya. Kita bikin campaign video video campaign atau YouTube Ads gitu ya, itu berdiri sendiri gitu ya, display sendiri dan seterusnya. Nah, jadi ini sebagai gambaran nih kalau kita pakai Pimax itu kita mancing gitu ya di laut yang ikannya banyak lah gitu ya, dengan berbagai apa channel di dalamnya lah gitu ya. Jadi kita bisa mancing ikannya itu ya di eh, channel atau di inventory maps gitu ya, atau di YouTube, di discovery, di search ya, display ataupun di eh, Gmail gitu ya. Jadi macam-macam. Gambarannya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya yang saya bilang tadi ya, saya nggak akan jelaskan step by step ya. Tapi kalau teman-teman misalnya ada yang lupa atau mungkin kayak pengen refresh lagi, itu beberapa hari terakhir ini saya coba rajin lagi ngupdate konten di channel YouTube-nya Digimaya ya. Nanti coba aja kunjungi gitu ya di youtube.com/Digimaya gitu ya. Kalau langsung ketik di browsernya atau langsung cari aja lah di YouTube gitu Digimaya. Nah, di situ ada sudah ada beberapa materi gitu ya terkait dengan proses pembuatan campaign Performance Max, terus juga beberapa cara kita mengontrolnya, misalnya cara mengecek data sistemnya atau fitur-fitur lainnya gitu ya yang berkaitan dengan PMax gitu ya. Nah, ini regularly akan terus saya update juga gitu ya konten-konten seperti ini. Nah, jadi kalau kita coba bedah lebih lanjut lagi ya, bahwa PMax itu sebenarnya eh, sebuah campaign suplemen gitu sebutannya ya. Saya kasih gambaran itu sebagai suplemen gitu. Karena PMax ini memang dibuat dari awal berdirinya gitu ya. Memang dibuat oleh Google untuk melengkapi search, khususnya search gitu. Khususnya search, walaupun eh, campaign-campaign lain juga sebenarnya kan bisa bekerja bersama dengan Pimax gitu ya, karena Pimax juga menggunakan inventory dari campaign lain gitu. Tapi secara khusus gitu ya, Pimax sangat
baik bekerja sama dengan campaign gitu. Makanya kalau teman-teman mengikuti materi Google Market apa namanya ya, Google Marketing apa gitu ya, yang beberapa bulan lalu saya lupa nama ininya acaranya. Nah, itu kan Google memperkenalkan istilah Power Pair ya, bagaimana PMax ini bisa bekerja dengan baik ketika di apa ya, disinergikan dengan campaign search gitu ya, dan campaign search-nya sudah mature, sudah matang lah, sudah teroptimasi gitu. Nah, jadi sebagai gambaran ya, PMax itu misalnya kapan sih kita harus jalanin PMax gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari Google-nya itu flow-nya itu kayak gini gitu, bahwa tetap aja kita bisa mulai dari campaign yang berdiri sendiri ya gitu. Misalnya kita launch campaign search dulu gitu ya, kita optimasi campaign search-nya, campaign search-nya udah banyak data, udah kita rasa hasilnya udah lumayan membaik begitu ya. Nah, ini baru campaign PMax bisa mulai dibuat gitu ya, untuk membantu atau memboost dari campaign search itu sendiri. Kenapa seperti ini? Karena campaign PMax itu juga akan mempelajari data-data yang sudah dimiliki oleh campaign search begitu ya. Jadi di situ mereka apa namanya, saling bersinergi lah ya, untuk memaksimalkan hasil dari campaign secara keseluruhan gitu ya. Gambarannya seperti itu. Nah, kalau kita bicara faktor, nah ini kan dari dulu sebenarnya isu yang paling sering dibicarakan itu kan campaign PMax ini suatu campaign yang kontrolnya itu sangat minim gitu ya teman-teman ya. Jadi beda dengan campaign yang berdiri sendiri, kontrolnya kontrol penuh ya. Kita bisa menentukan targetingnya secara tepat seperti apa gitu ya. Kemudian kita mau exclude targetingnya juga full control dan segala macamnya. Nah, sementara PMax ini apalagi waktu awal-awal muncul itu kontrolnya sangat-sangat sedikit gitu ya. Bahkan banyak hal yang kita nggak bisa lakukan. Pokoknya jadi kayak hampir otomatis aja gitu ya. Kita benar-benar bikin create campaign, udah nanti Google sendiri yang menentukan. Nah, makanya dulu kita sering menemukan data yang nggak bagus gitu ya. Banyak spamnya yang masuk, kemudian juga kalau banyak leads masuk juga tidak berkualitas dan seterusnya. Nah, dari situ Google terus memperbaiki lah ya, memperbaiki. Google terus menciptakan kontrol-kontrol yang walaupun masih tetap ya ada limitasinya sampai sekarang juga, tapi paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita kontrol ya, dan kita juga nanti jadi tahu gitu apa aja sih yang bisa kita lakukan agar campaign PMax ini at least bisa bisa ada perbaikan lah dari waktu ke waktunya gitu ya yang kita jalankan. Nah, di sini ada 5 faktor nih yang utama ya, yang menjadi apa, yang perlulah kita perhatikan gitu ya. Nah, yang pertama itu terkait dengan bidding dan advance goal gitu ya. Nah, bidding dan advance goal ini berkaitan dengan data-data conversion, kayak conversion value gitu ya. Ini sangat perlu. Memang eh, tidak bisa kita pungkiri ya, settingannya cukup teknis ya gitu. Mungkin kayak teman-teman juga kalau yang baru belajar ya butuh belajar lebih lanjut lah gitu ya. Gimana cara kita bisa mencetak nilai transaksi gitu ya di dashboard Google Ads-nya. Apalagi kalau transaksinya offline gitu ya. Jadi offline conversion sebutannya ya. Kita upload datanya, data nilai transaksinya, upload bisa lewat spreadsheet, Google Google Doc ya, Google Drive, lalu bisa masuk ke dalam dashboard Google Ads gitu ya. Nah, itu akan sangat membantu juga gitu, karena si sistem PMax-nya makin ngerti gitu ya. Oh, ini orang-orang yang seperti ini yang punya value-nya seperti ini gitu ya. Nah, makanya ada conversion value di situ. Oke, terus kemudian yang berikutnya soal budget ya. Budget juga pasti akan ikut mempengaruhi gitu ya. Ini juga memang kalau kita ngikut formulanya Google itu bisa bisa saya paham gitu ya, banyak yang merasa berat juga gitu. Kenapa? Karena secara saran dari Google itu kan soal besarnya budget per hari itu bisa kisaran 10 sampai 15 kali lipat dari target
target CPA sebutannya ya. Target CPA itu target cost per action kita gitu ya. Misalnya kita punya cost per action itu eh, murahnya lah 20.000 gitu ya. Berarti kan minimalnya berapa kalau kali 10 ya 200.000 gitu ya. Itu sebagai gambaran gitu budget per harinya gitu ya untuk memaksimalkan lah gitu ya, memaksimalkan kinerja. Tapi bukan berarti dengan kondisi yang saya paham juga gitu ya, banyak juga para pemilik bisnis ya yang mau mencoba dulu eh karena kan budgetnya juga bukan cuma Pimax ya, dia juga jalanin search apa segala macam gitu. Makanya sebenarnya kalau mau mulai dengan 100.000, kalau udah bisa 100.000 juga udah oke lah menurut saya gitu ya untuk menjalankan campaign Pimax. Nah, kemudian yang ketiga itu terkait dengan measurement dan data gitu ya. Ini hal-hal yang berkaitan dengan setup conversionnya harus benar ya. Terus yang terbaru sekarang itu Google sangat-sangat merekomendasikan ya atau bahkan mewajibkan sih sebenarnya ya untuk menerapkan enhanced conversion ya. Enhanced conversion ini khususnya website-website yang dia pakai form ya, harus ada form ya, bukan cuman klik WA aja gitu. Kalau WA saja boleh tapi tetap WA-nya itu harus ditulis dulu di form, kan ada gitu ya short form istilahnya kan orang bilang itu ditulis dulu baru diklik gitu ya mulai chat. Nah, itu data nomor teleponnya itu bisa disubmit di Google dan diproses sebagai enhanced conversion ya. Terus measurement dan data juga ini masih berkaitan dengan data-data, misalnya teman-teman punya customer data gitu ya. Misalnya punya sebutannya Google itu kan customer match list ya. Kita kayak punya data existing customer atau prospek yang berkualitas gitu. Itu kan bisa diupload ya, bisa diupload dan dijadikan audience signal gitu ya di PMax. Nah, itu juga sangat penting gitu. Kemudian yang keempat ini berkaitan dengan kreatif ya dan fit gitu ya. Kreatif ini berarti kita bicara soal gambarnya yang berkualitas, gambar yang kita siapkan juga harus maksimal ya. Misalnya diminta 20 gambar ya udah 20. Google bilang harus ada variasi dimensinya, misalnya ada square, ada landscape, ada potret, yaitu kita lengkapi semua tuh gitu ya. Begitu juga dengan video ya, videonya juga berbagai dimensi juga, kemudian juga ya bervariasi gitu ya kontennya gitu, itu juga dilengkapi. Ya Feed ini berkaitan dengan Google Merchant Center lah ya, mungkin masih jarang lah yang pakai. Nah, terus terakhir itu berkaitan dengan insight. Nah, kita kalau di campaign PMax tuh kita sebenarnya sih di campaign lain pun ada ya, ada menu insight gitu ya. Nah, di menu insight itu kita bisa melihat informasi insight gitu ya yang berkaitan dengan audiens kita gitu ya. Misalnya kita bisa melihat audiens apa sih yang ini ya apa namanya yang paling banyak engage atau mungkin menghasilkan konversi gitu ya, atau sistem apa gitu ya yang paling banyak menghasilkan konversi. Nah, itu bisa dilihat di situ di insight gitu ya. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat mungkin bisa dijadikan ide juga buat ke depannya. Oh, ini sistem yang relevan seperti ini kita bisa jadikan eh, apa namanya keyword team signal gitu ya. Ada audiens yang kita lihat di situ sebagai insight, kita juga bisa jadikan sebagai targeting signal gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk yang apa namanya faktor-faktornya. Terus ini juga hal yang penting ya. Jadi Google itu selalu mengingatkan kita juga bahwa apa yang kita masukkan ya, yang kita masukkan ke dalam campaign kita itu akan begitu juga hasilnya gitu. Artinya good in good out itu kalau yang kita masukkan bagus gitu ya. Bagaimana Pimax itu bisa mengolahnya sehingga masalahnya bagus. Kalau garbage ya sampah yang kita masukkan gitu ya. Misalnya kayak datanya, data email yang kita masukkan tapi emailnya mungkin random aja kita scrap gitu ya, asal dapat data itu garbage gitu sebutannya. Ya hasilnya juga akan garbage juga gitu. Jadi semakin bagus data yang kita input gitu ya ke Pimax gitu ya, hasilnya itu bisa semakin bagus. Kurang lebih gambarannya gitu. Dan ini sebenarnya berlakunya bukan cuma Pimax ya, tapi campaign-campaign lainnya juga, apalagi yang banyak terlibat optimasinya dengan machine learning ya Google, nah itu konsepnya semuanya seperti ini. Nah, ini kayaknya lama ya, saya nggak mungkin
eh 15 menit lah, agak lewat lah ya. Gak apa-apa ya. Ini satu topik lagi sih soal kontrol ya. Jadi kalau kita sudah dapat gambarannya gitu ya tadi, sekarang gimana sih atau apa sih yang bisa kita kontrol gitu ya dari campaign Vmax kita gitu. Jadi ada yang namanya content suitability gitu ya. Di sini kita bisa memanfaatkan misalnya tadi yang saya bilang nih, search term insight. Kita bisa lihat nih ya. Oh, di sini yang search term-nya itu seperti ini. Jadi memang nggak ada menu search term masalahnya ya, nggak ada menu search term di campaign PMax. Nah, sementara PMax itu kan juga apa eh, menayangkan iklannya di inventory search, ya kan gitu ya. Nah, jadi kita tetap butuh melihat search term yang bagus itu yang kayak gimana untuk kita negatifkan kan gitu. Nah, di sini Google sudah menampilkan data insight gitu ya dari menu insight gitu ya, dari menu insight. Terus nanti lihat aja di bagian bawah itu ada pilihan atau ada table search term insight. Itu bisa dilihat ya. Nah, ini bisa di-download juga. Jadi kita tahu yang banyak konversi itu ini dari kategori ini kalau dibuka banyak keywordnya di situ ya dari kategori keyword-keyword seperti apa mungkin nanti akan kelihatan juga oh ini ada keyword-keyword yang nggak sesuai nih ya nah itu negatif kan gitu ya seperti biasa lah nah dia juga dikasih tahu nih volumenya yang sedang naik dalam sebulan terakhir ini apa ya yang sedang turun apa mungkin kita bisa tahu oh ini lagi naik banget nih gitu ya oke kita coba punya ide gitu ya optimal lebih mengoptimalkan lebih memprioritaskan keyword-keyword yang seperti itu karena memang secara volumenya lagi naik trennya gitu ya trennya lagi naik nih gitu lagi banyak yang nyari entah kenapa gitu ya nah di sini kita bisa negatifkannya juga sedikit berbeda ya kita negatifkannya ada di account level gitu. Terus kita masukkan di sini gitu nah memang ada limitasi di sini kita lihat hanya bisa 1.000 ya 1.000 negatif keyword gitu. Nah, kalau untuk caranya, ini nggak perlu saya demokan ya, mungkin nanti teman-teman kayak pantengin aja konten-konten yang ada di channel YouTube Digimaya itu nanti saya berkala lah akan publish di sana gitu untuk how to-nya gitu ya. Nah, terus berikutnya kita juga bisa kontrol placement kita gitu ya. Nah, ini juga mungkin jarang orang tahu juga tempat untuk lihatnya ya. Ini ada di report editor sebutannya. Masih di dashboard Google Ads ya, namanya report editor. Nah, di situ kita bisa lihat placement-placement ya misalnya selama berapa hari gitu. Kita lihat placementnya dari campaign PMax kita itu dia munculnya di mana. Oh, ternyata banyak muncul di mobile aplikasi gitu ya atau muncul di mana kita mau lihat nih oh kayaknya kalau di website ini websitenya kayak kurang kredibel nih gitu ya kita mau exclude nah gitu maksudnya kita bisa exclude gitu ya memang ada kekurangan-kekurangan ya di sini kita tidak bisa melihat metrik-metrik yang lain gitu cuman impression ya seingat saya cuman itu ya. Jadi kita cuman ya analisa seadanya aja dari data yang ada di sini ya, tapi paling tidak kita tahu iklan kita tayang di mana dan yang paling banyak tayang mana gitu ya. Nah, itu yang itu cukup penting lah buat kita. Nah, nanti kita bisa ada exclude placement di sini ya di content suitability. Tadi kalau nanya content suitability menunya di mana? Nah, ini tadi saya udah capture nih di menu tools content suitability gitu ya. Nah, jadi nanti kita masukin di sini aja nih. Oh, ini aplikasi Sudoku nih, kita mau exclude ya. Cari aja di sini kita tinggal exclude gitu. Kira-kira gambarannya kayak gitu. Nah, terus di content suitability juga ada kita bisa mengexclude kategori sensitif konten namanya ya. Jadi misalnya kita brand kita nggak mau nih masuk di konten-konten yang berkaitan dengan profanity ya atau rough language atau sexually suggestive gitu ya, centang lah gitu. Nah, terus juga ada types and label exclusion gitu ya. Nah, ini biasanya seperti ini gitu. Jadi sebenarnya teman-teman kalau nggak mau ribet ya udah ikuti kayak gini aja gitu. Nah, tapi kalau dari Google itu paling tidak ada 3 nih yang di-exclude di sini. Ya, ini live streaming video, kemudian yang embedded YouTube video dan park domain. Ya, sisanya ini opsional. Kalau ini memang below default itu ini khusus display ya. Jadi kan juga PMax kan masuk di display inventory ya, di publisher gitu. Nah, kalau di website publisher itu below default itu bannernya munculnya di bawah gitu, nggak di atas gitu ya. Nah, itu kita misalnya mau fokuskan posisi atas aja deh gitu ya, nggak mau munculkan di bawah. Nah, ini maksudnya
exclude gitu ya. Maksudnya gitu. Nah, nah ini penting juga nih eh untuk mengurangi apa namanya ya, mengurangi spam gitu ya. Karena dari Google sendiri memang datanya itu banyak leads spam gitu ya. Itu berasal dari anak-anak mungkin yang lagi main game gitu ya. Nah, ini jadi Google sendiri menyarankan untuk kita exclude konten Teams-nya itu games ya. Jadi masih di content stability, ini kita centang aja nih yang berkaitan dengan games ya. Oke, nah ini terakhir ya terkait dengan case study, studi kasus ya. Ini juga kita juga lagi coba explore, jalankan gitu ya. Kalau ini salah satu report lah saya ambil random gitu dari klien yang kita kelola. Tapi saya nggak mau open dashboard gitu ya karena konfidensial juga. Nah, tapi ini sebagai gambaran, kebetulan kita hitung sampai ke revenue gitu ya, kayak kehitung gitu conversion value-nya dari Pimax, dari Dimension gitu ya. Nah, memang naik turun juga wajar ya. Memang naik, yang namanya sebuah campaign kan biasalah ada naik turun atau gimana gitu, tidak selalu stabil. Tapi keduanya ini bisa dibilang dari satu campaign yang sama gitu ya. Kita tidak merubah-rubah campaign gitu. Kebetulan masih bisa kita kontrol. Bahkan kalau kita lihat sih Dimension sebenarnya di sini yang paling bagus ya. Tapi mungkin nanti di next pertemuan ya kita coba ngobrol soal Dimension. Dimension itu di sini dari pertama kita buat gitu ya, kita lihat value value per cost itu ini ROAS ya. Anggaplah mungkin teman-teman lebih familiar istilahnya ROAS. Tapi kalau di Google Ads kan default metriknya namanya value per cost gitu ya. Nah, ini ROAS-nya kalau kita lihat dari waktu ke waktu membaik, membaik, membaik gitu ya, naik terus gitu ya. Mungkin PMax tidak sebaik Dimension, tapi paling tidak dia masih bisa menyuplai eh, apa namanya ROAS yang positif lah gitu ya. Nah, ini sebagai studi kasusnya dengan kita coba menerapkan ini gitu ya. Nah, ini sebagai informasi tambahan gitu ya. Tadi saya sempat cerita di awal eh Digimaya lagi banyak nih kolaborasi dengan Google. Jadi memang kita inisiatif sendiri juga karena kita tahu dulu itu jauh sebelum pandemi Google punya program-program edukasi gitu ya. Kebetulan saya sendiri juga senang untuk coba berbagi gitu dari udah lama gitu aktif di forum Google, coba bantu jawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan. Belum seramai sekarang pertanyaan di forum-forum sekarang udah keren-keren gitu ya. Kalau dulu ya masih seputar begitu bahkan gitu ya. Nah, karena program-program Google sudah banyak juga yang nggak jalan, ya. Jadi saya coba request gitu ya, bagaimana Digimaya bisa jalan bareng nih dengan Google ya, support untuk mengedukasi teman-teman yang sedang belajar gitu ya. Terus juga saya paham sekali banyak pemilik bisnis juga sebenarnya mau gitu menggunakan Google Ads tapi kayak masih masih bingung gitu ya mulai dari mana, mungkin ada kekhawatiran gitu atau juga ada yang bagaimana biar bisa connect dengan Google langsung gitu ya dan seterusnya. Nah, itu Digimaya pengen coba menjembatani lah ya, memberikan solusi seperti itu gitu. Nah, ada dua program nih yang kita rilis gitu ya. Eh, Pertama ini Google Ads Fundamentals ya. Ini lebih ke bisa dibilang kayak e-course lah ya gitu. Kayak e-course saya coba bikin beberapa panduan dasar, saya eh, masukin di di website gitu ya, di halaman website. Ya udah yang join tinggal belajar kan gitu ya. Sesimpel itulah. Itu dan saya juga minta dari Google ya waktu itu saya bikin materi walaupun sederhana gitu ya dari orang Google-nya langsung gitu ya. Jadi mereka memberikan gambaran gimana sih kalau kalau akun kesuspend itu gimana gitu ya. Jadi dari isu-isu yang paling sering, yang sering lah kita jumpai gitu ya sekarang. Nah, itu saya minta dari mereka juga untuk isi materinya. Nah, terus yang terbaru ini di apa? Bukan Dimension ya, Next Gen. Jadi temanya namanya Next Gen. Jadi program eh, ini akan mulai di ini ya, saya coba masuk slide ini ya. Jadi ini program pelatihan Google Ads yang kita coba prioritaskan untuk pemilik bisnis yang udah ada bisnisnya, sudah ada website mungkin,
tapi misalnya kayak belum maksimal penggunaan Google Ads-nya atau mungkin juga masih menggunakan platform lain gitu ya, katakan Meta, TikTok, tapi belum masuk di Google Ads. Nah, itu yang jadi prioritas ya. Dan saya minta acaranya kalau berlangsung di Jakarta ya saya mau di kantor Google gitu ya. Jadi teman-teman yang lain juga sambil main lah gitu ya, sambil kunjungi kantor Google jadi tahu biar lebih semangat gitu ya. Dan di sana kan ruangannya juga lumayan besar gitu ya. Nah, saya minta support itu. Jadi nanti di tanggal 7 November ini kelas perdana gitu ya. Dan kedepannya saya akan coba bawa program ini ke kota-kota lain. Jadi ya saya juga minta supportnya gitu ya dari teman-teman biar bisa. Nah, kan tersebar nih di berbagai kota ya teman-teman yang hadir di sini juga. Nah, mungkin ya saya pengen tetap keep kontak ya, ada komunikasi gitu. Siapa tahu bisa support saya juga pas pas ada kita coba bikin acara di mana gitu ya. Bebas di mana aja sih sebenarnya, yang penting waktunya pas gitu ya. Mungkin di Jogja, mungkin di Bandung ya, atau di Semarang, atau di Surabaya, atau di Malang ya, bisa di mana-mana lah gitu ya. Yang penting waktunya pas, kita bisa siapkan gitu. Nah, kemudian mungkin satu lagi ini ya, si PPC update. Ntar ya, saya minum dulu ya, agak gatal. Nah, terus ini juga PPC update. Ini sebenarnya cuman grup WhatsApp aja ya. Jadi saya coba tawarkan eh, siapapun lah gitu ya yang ingin dapat updatean seputar Google Ads, mungkin dari konten yang kita buat atau dari ada event yang kita mau bikin ya, apapun itu. Nah, nanti ini teman-teman juga bisa akses di sini, join grupnya gitu ya. Mungkin ini bukan grup diskusi apa yang saya buka gitu, tapi ini lebih ke untuk broadcast. Tapi mungkin nanti diskusinya kita bisa bikin seperti ini gitu ya. Saya nggak tahu ke depannya kayak gimana, tapi paling tidak sekarang ini satu arah aja dulu. Saya mau kumpulin orang-orang yang tertarik begitu ya dengan konten-konten atau dengan pelatihan yang berhubungan dengan Google Ads gitu. Tentu saja berkaitan dengan itu. Nah, ya silakan join gitu. Nah, nanti halaman ini ya teman-teman tuh bisa akses di sini. Ya, nanti ketik aja di browsernya di gmaya.com/library. Jadi pokoknya halaman ini bisa dibilang halaman yang berkaitan dengan program di Gmaya eh, untuk pembelajaran lah gitu ya. Kan sebenarnya kalau servisnya di Gmaya kan agency gitu ya. Kita yang menangani langsung, kita support bisnis-bisnis untuk misalnya mungkin yang belum punya tim Google Ads gitu ya, atau ada juga mungkin yang nggak punya waktu misalnya untuk mengerjakan. Nah, itu kita yang handle kan begitu ya. Kita juga langsung disupport sama Google. Jadi proyek-proyek yang kita kerjakan itu sebenarnya di Jimaya ibaratnya langsung dikontrol gitu ya sama Google juga. Bahkan beberapa proyek yang nilainya cukup besar itu strategiknya Google yang buat begitu ya. Forecastnya juga Google yang buat, macam-macam lah gitu. Jadi mungkin banyak kolaborasi yang kita jalankan bareng sama Google seperti itu ya. Nah, dari saya sih seperti itu kurang lebih ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi penyemangat juga, kita refresh lagi. Tentu bukan materi yang komprehensif, yang sangat detail gitu ya kalau untuk malam ini, tapi lebih ke apa ya? Saya coba ingin mengupdate lah gitu ya dari materi-materi konten-konten baru lah ya berkaitan dengan PMax khususnya yang Google juga belum lama ini update ke kita juga gitu. Nah, oke dari saya seperti itu ya. Mungkin sekarang nih giliran teman-teman ada yang mau mau bertanya ya. Saya nggak tahu nih apakah ada chat atau ini ya apa namanya, langsung aja sih kalau saya bilang ya. Mungkin ngobrol lah open mic. Ini masih 14 orang. Ayo, siapa kira-kira nih yang mau open mic atau bahkan ada yang mau share screen? Ada? Ayo dong. Kan kita Ya udah Mas, sepakat nih. Boleh dari Mas Branto ya? ya Oke, itu gimana? Mas yang waktu itu pernah saya tanyakan, cuman saya nggak bisa share screen ini.
yang Performa Max itu. Eh, Akhirnya waktu itu kan apa saya ganti set dulunya display terus mm-mm, dirubah ke Performa Max. mm-mm. Akhirnya saya matikan displaynya, terus yang Performa Max perubahan dari display itu saya matikan, saya bikin ulang Performa Max, cuman konversinya jadi Masih kurang nggak gitu. bagus ya? Ya, Iya, mungkin nanti bisa coba diimplementasikan ya Mas ya, tips-tips tadi ya gitu ya. Misalnya kita coba kontrol eh, di campaign suitability-nya gitu ya. Kita coba rajin-rajin melihat data sistemnya, placement-nya gitu ya. Mungkin itu kan yang belum belum dioptimalkan gitu Mas. Ya. Tapi by the way ini kalau yang mau nanyanya nggak mesti harus yang Pimax ya. Ini kan saya cuman bawain ini aja gitu, materinya adalah materi yang saya bawain dikit gitu ya, ini kebetulan Pimax gitu. Misalnya ada yang belum jalanin Pimax tapi mau coba nanya campaign search gitu, nggak apa-apa juga sih, bebas aja gitu, yang penting masih seputar Google Ads. Ayo siapa lagi kira-kira, ada lagi? Mas Rendra izin tanya. Iya, dari Mbak Elia. Eh, iya betul. Akhir-akhir ini kan akun Google saya kan gampang banget ke suspend. Dan itu Mm-mm. alasannya karena mengakali sistem. Itu apakah Mm-mm. di Google Ads fundamental itu ada tutorial-tutorialnya atau gimana? Ya, nih saya jelasin ya. Jadi eh, itu satu pertanyaan yang saya ajukan juga ke Google gitu ya. Apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi sebenarnya tutorialnya begitu aja. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi suspend kan? Gitu. Ada gitu. Kalau saya mau jawab di sini bisa gitu. Mau lihat langsung di sana juga bisa gitu. Jadi tapi simpelnya gini aja biar yang lain juga mungkin bisa tahu ya. Jadi biasanya kalau terjadi seperti itu pasti dari Google juga akan appeal ya, suruh kita appeal ya, tetap aja harus appeal dulu. Nah bahkan di Jimaya pun yang udah jadi premier partner pun tetap prosesnya gitu, appeal dulu, kadang ditolak tuh, appeal ditolak 2 kali. Nah kalau udah 2 kali nanti prosesnya Google lakukan eskalasi manual begitu, itu udah menjadi syarat soalnya, jadi nggak bisa, mereka juga nggak bisa langsung eskalasi. Eskalasi itu apa sih? Eskalasi itu kayak proses pengajuan review manual yang dilakukan oleh Google Indonesia gitu ya ke Google pusat, ya ke Google US lah gitu. Timnya kan di pusat gitu ya untuk direview gitu secara manual. Jadi lebih diperhatikan. Misalnya gitulah gambarannya gitu ya. Tapi eh, kalau boleh sih join aja. Jadi soalnya di situ saya memang coba nanya beberapa hal atau isu yang cukup sering terjadi lah gitu ya, sama orang Google-nya langsung gitu. Oke, ada lagi kira-kira dari Mbak Eli? Sama mau tanya ini Mas, biasanya kalau misalnya riset produk-produk di Google itu biasanya di mana ya Mas? Riset produknya itu produk apa maksudnya? Riset produk-produk dropship. Oh, tapi kan kalau pertanyaan ke sana sebenarnya kok secara konteks kan lebih ke sisi bisnisnya, ya kan ya? Iya ya. Eh, dari sisi bisnisnya mungkin saya nggak bisa memberikan satu jawaban yang clear gitu ya kalau itu, karena kalau kalau itu kan sebenarnya terlepas dari apa bisnisnya, apa mau produk apa gitu. Mungkin nanti paling ya tips dari saya adalah coba cari, saya yakin di YouTube itu ada konten-konten yang khusus membahasnya soal bagaimana cara riset produk lah untuk jualan. Ya, artinya bukan cuma di Google aja gitu ya. Bisa bisa di platform lain juga gitu. Ya, Mbak ya. Oke, cukup Jadi Mas. tidak Terima kasih. dari sisi Google-nya soalnya. Oke, ada lagi yang lainnya dari Halo Mas Mas, Mbak Open Mic ya. ya mau nanya Mas, kalau dari sisi setelah klik itu kan ke konversi, setelah dari konversi itu kan, maksudnya kalau udah dari klik ke konversi itu kan bagaimana si landing page yang menentukan ya Mas ya?
Ya, ya gimana punya bagusnya atau peran lah enggak. gitu ya. Iya, heeh. Kalau dari Mas sendiri, optimasi dari sisi landing page-nya itu seperti apa ya Mas ya? Kalau Iya, dari nah, sisi pengiklan kayak kita gini. iya, paling gini Mas, biasa biasa kita sarankan juga ke klien ya gitu. Nah, pertama yang kita sebenarnya kalau campaign-nya udah berjalan apalagi gitu ya, kita kan bisa melihat auction insight ya sebenarnya ya. Salah satunya itu ya. Kita bisa lihat kompetitor-kompetitor kita seperti apa. Satu itu. Terus kedua juga sebenarnya gampang juga sih kita tinggal ketikkan di Google juga bisa ya. Kita lihat seperti apa landing page kompetitor gitu. Nah, dari situ kan kita bisa bikin semacam strongness dan weakness gitu ya dari masing-masing kompetitor gitu. Mungkin kita lihat kompetitor, kompetitor bagus nih untuk penjelasan soal benefitnya misalnya gitu ya. Nah, kita bisa dapat ide dari sana, kita tulis, oh kompetitor A, strongness-nya nih, kekuatannya nih dari cara penjelasan ininya, mungkin ada grafik lah atau video gitu ya. Oh, terus dari kompetitor B, dia herbal, dia dia kayaknya endorse ini nih apa dokter nih gitu ya, kayak lebih lebih meyakinkan gitu misalnya ya. Nah, itu yang kayak gitu-gitu coba pelajari eh, apa namanya satu persatu gitu Mas. Nah, jadi dari si kontennya tentu sebenarnya Mas Yuda coba cari di Google ya keywordnya itu landing page optimization bisa ya. Jadi nanti di situ eh, biasanya akan dijelaskan misalnya kayak social proof yang biasa dipakai apa gitu ya kayak landing page itu kalau landing page yang bagus itu kontennya kayak gimana sih misalnya kayak ada social proof itu kan sesuatu yang bikin orang yakin ya. Nah itu tuh apa yang bisa apa aja macam-macamnya gitu dan mungkin sebagiannya bisa kita terapkan ada juga yang enggak gitu misalnya kayak testimonial success story gitu ya studi kasus gitu kayak tadi gitu ya. Nah itu kan juga social proof ya namanya. Terus mungkin kita bisa kasih tahu ya kayak kita udah punya cabang di berbagai kota misalnya udah buka sejak tahun berapa. Nah, yang kayak gitu-gitu coba juga digali lebih jauh lagi gitu Mas ya. Nah, dan terakhir mungkin lebih teknis ya tentu saja landing page kita eh, harus punya apa namanya ya mudah diakses ya cepat diakses loadingnya itu terus secara navigasinya juga sesuai ya selayaknya landing page ya bahwa jangan banyak menu gitu. Landing page itu prinsipnya single offer, dia fokus kalau kita kan Mas Yuda mesin fotokopi ya Mas ya. Nah misalnya Iya Mas. mesin orang misalnya katakan dari search lah campaign search dia kelompok keywordnya mesin fotokopi apa sih mereknya Mas salah satunya? Canon Mas. Canon gitu misalnya ya. Nah, itu bisa aja kita buat lebih spesifik ke halaman khusus Canon misalnya gitu Mas. Itu kan relevan ya. Gitu. Bisa dibuat seperti itu. Terus juga navigasi tidak terlalu banyak ya sehingga orang itu lebih fokus ke call to action yang kita arahkan gitu. Misalnya suruh ngisi form atau WA itu lebih stand out tuh. Jadi kalau dari saya sih sebenarnya sarannya juga jangan landing page-nya panjang banget terus kayak tombolnya kecil nyempil di bawah gitu. Cuman satu gitu tombol WA gitu. Nah, coba kasih kasih pancingan aja dengan tombol WA floating begitu ya. Eh, Kalau mungkin kalau kadang ada beberapa kondisi kayak, duh WA floating nih banyak accident click gitu ya. Nah coba WA floatingnya taruhnya di sebelah sebelah kiri deh, gitu. Karena kalau kita pakai handphone itu ya, coba sambil bayangkan ya, itu kita scroll scroll kayaknya kalau sebelah sebelah kanan dari handphone kita itu lebih dekat ke jempol ya untuk scroll scroll gitu. Takutnya keklik. Nah itu coba taruh agak di sebelah kiri tombolnya di sudut bawah ya kiri tombol floatingnya jadi orang lebih niat lah gitu ya menghindari accident click. Kayak gitu sih Mas kurang lebih kalau dari saya ya. Nanti silahkan dieksplor lagi. Oke, makasih banyak ya Mas ya. Ya, oke ada lagi dari teman-teman yang lain. Apa aja boleh kayak tadi Mas Yuda oh nanya berkaitan dengan landing page. Nah ini dari Mas Rendra, iya saya ya mau nanya saya dong. manggilnya oh ya Kavi tadi ya. Iya, Mas, kenapa kok campaign sekarang itu saya mau pakai kata kunci yang frasa kok nggak bisa ya malah disuruh kata kunci luas terus ya Mas ya. Nggak Jadi bisa benar-benar nggak bisa nih.
Iya, nggak bisa. Jadi kan Nah, udah campaign gimana search tuh? Iya, campaign itu search. di itunya Mas Mas Kavi itu di campaign settingnya itu ada pilihan untuk dijadikan broad semua soalnya diaktifkan itu. Oh gitu ya. Iya, Di settingan campaignnya itu. settingan campaign soalnya ada settingan campaign untuk merubah jadi broad semua. Nah, kalau itu diaktifkan, ya otomatis nggak bisa bikin campaign, nggak bisa bikin apa keyword fresh gitu. Oh begitu. Kalau itu nggak aktif bisa pasti gitu. Siap, siap, siap. Karena dari kita juga tetap masih pakai gitu ya kalau yang namanya fresh, terutama misalnya campaign-campaign mungkin dengan budget minim gitu ya, yang pengen bisa lebih dikontrol kan gitu ya. Tapi hati-hati juga gitu ya, maksudnya keyword broad itu juga saya meyakini banyak memberikan kita benefit ya, keuntungan juga gitu ya. Dan kalau kita bicara soal kemampuan machine learning Google, sarannya juga kan pakai broad sebenarnya. Broad tentu dengan data yang udah matang ya. Artinya campaign search yang mature, yang udah oke, terus dengan broad, terus dengan kayak smart bidding itu kayak target CPA misalnya gitu ya. Nah, itu kan bisa lebih maksimal karena dia menggali terus potensi yang mungkin kita nggak bisa kepikiran keyword itu ada misalnya gitu ya. Jadi silahkan untuk pengembangannya ya. Saya pikir kalau misalnya teman-teman kayak kondisinya mulai dari budget kecil, ya boleh strateginya pakai fresh dulu seiring berjalannya waktu gitu ya. Mungkin nanti di bulan ketiga misalnya udah oke, kita mau kembangkan. Kalau kita mau kembangkan budgetnya, kita scale up lah gitu ya, kita naikin budgetnya, tentu saja kita harus bisa supply volumenya gitu. Salah satu untuk menyuplai volume kan di keyword ya gitu. Kita bisa buka lebih luas gitu ya. Selain juga bisa menambahkan ide keyword baru gitu. Oke, ada lagi 10 menit lagi nih. Yang udah nanya juga mau nanya lagi nggak apa-apa sih. Nah, dari Mas Roni. Ini kan saya masih ngelola lembaga sosial nih Mas, Iya, campaignnya. filantropi ya. Ah, ah. Nah, terus untuk melihat ROAS kita itu bagus membandingkan dengan kompetitor, ada sarannya nggak Mas? Kan kita Oh, nggak bisa melihat kalau untung membandingkan ruginya itu kompetitor kan. mah tuh kita harus minta data kompetitor. Nggak, maksudnya biar biar kita tahu bahwa campaign kita sebenarnya udah bagus itu, tapi kan karena kita nggak ada pembanding jadi merasa masih kurang aja gitu kan. Ada saran nggak Mas Hmm. kira-kira? Iya, saya nggak bisa memastikan sih ya kalau untuk itu ya. Sebenarnya sih kita juga pegang filantropi, tapi sepertinya saya nggak bisa share secara ini deh Mas. Kalau untuk apa namanya? Spill eh, dikit Mas, nah, dikit iya, aja. mungkin secara personal aja mungkin nanti kalau ini ya, karena em, khawatir juga ya konfidensial gitu secara hitungannya atau gimana. Itu sih. Tapi ya intinya pertanyaan tadi tentu nggak bisa gitu ya, karena bicara ROAS kan bicara conversion value ya, nilai transaksi gitu. Intinya gitu ya. Tapi kalau dibilang eh, apa ya? Iya kalau mau tahu itu memang memang ini ya apa namanya? Ya cari sama orang yang pegang itu gitu Mas. Memang kita memang harus tahu pembanding ya gitu Mas ya. Iya, Biar cuman tahu. secara benchmark saya nggak tahu juga, maksudnya apakah itu saya nggak tahu itu jadi patokan atau gimana ya gitu. Maksudnya saya nggak terlalu memperhatikan itu karena nggak terlalu masuk ke bisnisnya juga gitu ya. Tapi saya tahu gitu, maksudnya oh ini ada klien yang kita pegang patokannya sekian, klien yang kita pegang patokannya sekian, kayak gitu aja sih mas. Iya, maksudnya dari Google sendiri nggak punya bocoran Enggak dong, data udah gitu. pasti enggak mas, Nggak ya? udah pasti enggak. Oh, Itu nggak mungkin dibongkar ya, jangankan itu atau ya kita bilang eh, keyword yang dipakai kompetitor kan enggak juga ya sebenarnya. Kalau ada tools-tools di luar sana yang bisa ngecek keyword kompetitor kan itu sebenarnya sebuah prediksi ya gitu, sebuah prediksi dan bukan secara directly dari data Google yang langsung dialirkan ke tools itu enggak gitu. Jadi tetap oke, akan ada privasinya di situ ya. oke Mas. Oke, Terus Mas, ada lagi kalau satu ya. lagi kalau misalnya campaign kita sering naik turunkan budget itu pengaruh nggak Mas? Nah, sebenarnya kan kalau kalau kita lihat apa sih yang mempengaruhi fluktuasi
grafik di Google ya, katakan gitu ya. Paling besar itu dipengaruhi oleh apa? Paling besar itu dipengaruhi oleh budget dan bidding sih, gitu ya. Walaupun mungkin bisa aja targeting yang ini ya signifikan, misalnya merubah lokasi, nah itu juga signifikan ya, karena dia bisa merubah drastis secara volumenya ya lokasinya. Misalnya dari Indonesia terus langsung ke Jakarta gitu, itu kan sempit ya. Nah, itu bisa bisa butuh waktu lah gitu ya, ibaratnya fluktuasi. Budget juga gitu ya. Sebenarnya kalau rekomendasi Google itu kenaikan budget itu bahkan per 2 minggu sih seingat saya ya. Kalau mengikuti Google ya. Bahkan mungkin lebih baik itu per periode gitu ya. Oke, per periode ini kita tetapkan budget sekian, mungkin nanti eh, per periode berikutnya kita setelah kita evaluasi sebulan baru kita proyeksikan kenaikan sekian gitu. Tapi paling tidak mungkin 2 minggu. Ya, tapi kalau 1 minggu silahkan testing deh. Kalau mungkin ngerasa kampanye stabil-stabil aja karena kenaikannya tidak terlalu besar ya, itu mungkin ya silahkan aja coba selama teman-teman merasa setiap dinaikkan seminggu sekali, oh oke tuh gitu misalnya, ya udah lakuin aja gitu. Tapi kalau dari Google sih memang begitu, gitu. eh Butuh waktu. Terus kenaikan juga bahkan disarankannya nggak lebih dari 20% ya setiap kenaikan ya gitu. Tapi silahkan coba di explore lagi kan karena 20% kalau mungkin dari yang 100 juta ya naik jadi 120 misalnya oke ya. Tapi kalau mungkin dari yang budget kecil ya nih dari 100.000 kayak terlalu kecil ya mungkin agak pengen lebih ya silahkan di eksperimenkan aja dicoba gitu ya. Tapi kalau yang saya sampaikan yaitu sebagai apa ya eh, patokan-patokan lah yang memang dari Google sarannya best practice-nya seperti itu gitu. Ya, dari kita juga sih sebenarnya di agensi nggak menyesuaikan. Kita sebenarnya akan berusaha perubahan budget itu per periode. Kita selalu upayakan seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa klien yang pengen lebih cepat gitu ya, naik. eh, Kita sangat upayakan tidak besar sekali pengaruhnya, apa perubahannya, misalnya kayak lebih 20% lah paling besar gitu. Karena kita juga menghindari fluktuasi gitu. Karena ketika data itu fluktuasi, yang pusing kita juga gitu. Jadi kita pengennya mencegah itu gitu. Jadi makanya tidak terlalu sering gitu ya, atau tidak terlalu signifikan untuk perubahan budgetnya gitu. Jadi berkala lah kuncinya gitu. Oke Mas ya. Oke, Oke Mas, oke, makasih ada Mas. lagi yang belum? Mas, satu lagi dong. Oh ya, Mas, Mas kemarin Boy. itu campaign saya kok kan dibatasi anggaran ya. Mm-mm. Ada tulisan dibatasi anggaran. Dari awalnya itu suruh anggaran 400.000 sehari. Oke, 400.000. Mm-mm. Terus lagi dibatasi lagi. Sampai sekarang itu 4,5 juta sehari. Mm-mm. Ya udah tak ikutin aja pokoknya. Tapi Pokoknya minta saldonya budget terus ya. Tapi saldonya kan nggak sampai segitu dan habis sehari pun nggak sampai segitu. Nah, Hmm. kenapa tuh Mas? Kok sampai Google itu ngasih Minta saran terus. seperti itu? Iya. Apakah aku salah tak ikutin atau gimana Mas? Iya, jadi sebenarnya itu sebagai signal gitu ya, sinyal gitu ya Mas ya. Jadi Google melihat, oh settingan campaign ini itu bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Intinya gitu, Mas. Ya, bisa menjangkau audiens lebih lebih luas gitu. Jadi, misalnya kita kayak punya campaign. Ya, Google melihat nih harusnya audiens yang bisa dijangkau nih 1.000 orang nih, ibaratnya per hari nih. 1.000 orang per hari. Ya, 1.000 orang. Tapi budget kita itu cuman bisa menjangkau 500 orang gitu misalnya. Nah, maka Google akan memunculkan status limited by budget. Jadi budget ini kurang nih untuk menjangkau itu. Gitu. Sebenarnya tidak ada kewajiban harus menaikkan budget tentu saja ya. Budget itu kan balik lagi ke kita gitu. Budget ke kita gitu keputusannya. Tapi Google ngasih tahu bahwa ada opportunity di luar yang kita nggak bisa jangkau gitu ya. Nah, tentu saja untuk menaikkan budget kita juga harus mengevaluasi dulu ya campaign kita itu udah oke atau enggak atau belum gitu. Masa iya campaign yang belum bagus kita naikkan terus budgetnya kan? Itu. Terus apalagi ya tadi ya pengen.
Ya kurang lebih gitulah. Nanti coba kalau saya ingat ya, saya ngomong apa gitu tadi. Gitu. Jadi si si apa namanya si limited buy budget. Oh ini saya mau bilang atau alternatifnya volumenya lebih dipersempit. Tapi sebenarnya sih itu agak kebalik sebenarnya kalau dipersempit. Tapi nggak perlu lah. Gitu. Artinya kalau volumenya dipersempit itu kayak kita kayak memfiltering lagi mana penargetan yang kira-kira nggak oke ya, nggak bagus gitu. Secara performance kita coba lebih memfokuskan. Misalnya gitu ya. Ya itu lagi lebih sempit sih. Tapi kalau kita filteringnya dari situ ya, evaluasi ada yang kurang oke, kita exclude atau kita ya persempit lah intinya gitu ya penargetannya jadi turun, ya status itu bisa hilang juga gitu. Karena dia tetap melihat ruang peluang tadi gitu, Mas. Gambarannya gitu. Ya, kalau misalnya dinaikkan, terus kita optimasi lagi kampanyenya, nambah keyword baru, ya, atau nambah audiens baru, melebar lagi, terus dia akan terus membesar gitu. Ya kalau membesarnya itu misalnya seiring dengan performance-nya juga, ya bagus dong, scale up ya semuanya gitu. Itu justru yang diharapkan kan. Gitu. Oke Mas ya. Siap, siap Mas. Oke, oke, oke. Oke Udah oke. terjawab. Terima Oke, kasih oke. banyak. Ada lagi kira-kira siapa? Mas mau nanya, Oke, Salsa ya. Mas kira-kira kalau belajar Google tuh ada rekomendasi channel YouTube nggak Di yang Jimaya dong. selain itu ada nggak Mas? Sebenarnya banyak ya. Kalau kalau nanya ke saya sih sebenarnya eh ya kalau kalau rekomendasi mungkin nanyanya saya suka ngikutin materi di mana. Mungkin kalau gitu lebih enak ya. Sebenarnya kalau di YouTube sih sebenarnya banyak juga agak ini sih mungkin eh apa ya namanya ya? Saya suka yang dua orang tuh cewek cowok tuh paid media apa ya sebutannya ya? Coba ya saya soalnya sebenarnya kalau nanya ke saya ini malah saya nggak share screen-nya. Bentar ya, saya share screen lah. Sebenarnya kalau nanya ke saya, belajarnya mungkin saya bisa, kalau saya sih sering, ya satu, pasti dari studi kasus ya kalau saya ya, karena emang udah kerjaan hari-hari. Terus kedua, kalau ada sesuatu yang memang belum tahu, saya malah bukanya ini, coba baca dokumentasi gitu ya, help center gitu. Gitu sih kebanyakan. Terus kita kalau mau ngikutin bacaan search engine land, misalnya nih kayak gini. Ya, saya kasih tahu. Search engine land di sini ada PPC nih. Nah, istilahnya kategorinya PPC. Jadi pokoknya yang update-update nih misalnya nih belum lama itu PMax Google akan meluncurkan ini nih untuk PMax bentar ya. Akan ada di mana ya saya sempat baca ya. Jadi kontrol negatif keywordnya katanya nanti akan bisa di level campaign gitu. Lah nantilah. Pokoknya ada. Nah, nih tuh. Ya, what Google's new performance max controls mean for advertiser gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ikutin aja baca artikel. Nah, kalau di YouTube apa ya kayaknya itu kok nggak yang lagi nih. Coba ya YouTube Google Ads. Banyak banget sih sebenarnya, Mbak. Ya, ini banyak banget sih. Ini sebenarnya ini bisa semua diikutin sih ya. Cuman memang saran saya sih yang luar, jangan yang Indonesia. Kalau mau lebih bervariasi gitu, kalau mau lebih banyak gitu ya konten-kontennya gitu. Jadi kalau yang di Indonesia kan nggak banyak ya yang bikin konten-konten tentang Google Ads. Bisa dihitung jari lah ya selain di Jimaya ya gitu. Tapi kalau luar banyak banget gitu. Ya Mbak ya, masih suaranya? Oke Mas, Ya, makasih ya infonya. kalau kalau ini apa namanya website bisa ke sini gitu ya. Website. Oke, dari yang lain masih ada nggak?
Mas Satu mau lagi nanya Mas, masih ada ya, boleh. kalau misalkan saya ingin apa ya spend lebih banyak gitu Mas. Kalau saran dari Mas itu mendingan buat campaign baru atau yang udah ada sekarang dimaksimalin lagi atau seperti apa ya Mas ya baiknya? Oh iya. Nah, sebenarnya tentu saja sarannya yang ada dulu ya dimaksimalkan ya seperti apa gitu Mas. Kan eh, kita harus ya namanya juga ada tapi belum dimaksimalkan ya berarti kan maksimalkan dulu gitu. Cuman saya belum tahu ya kondisinya seperti apa. Saya nggak punya gambaran gitu kondisi kampanye Mas Yuda kayak gimana, apa yang bisa kita optimalkan gitu ya. Tapi tentu saja optimalkan dulu itu. Campaign yang udah berjalan lama, data udah ada, tentu si campaign itu sendiri sudah melewati fase learning, sudah proses optimasi begitu ya. Tinggal bagaimana kita coba terus kembangkan gitu. Tapi kalau misalnya ada kondisi tertentu kita mau bikin campaign baru karena ada produk baru gitu ya, ya bikin campaign baru ya. Kan nggak mungkin kita gabung semua di situ. Itu Mas ya. Jadi Oke Mas. disesuaikan kondisinya gitu. Tapi kalau sama, konteksnya sama, produknya itu yang kita mau optimalkan ya itu campaignnya. Nggak dulu bikin campaign baru. Kecuali beda jenisnya gitu. Misalnya oh sekarang search kita mau kembangkan di PMax gitu. Kita mau kembangkan di Dimension ya udah pasti ya campaign baru. Oke Mas. Terakhir ya Mas. Ya, Kalau misalkan kan udah berjalan, terus kita pengen ngetes-ngetes lagi lah buat search yang campaign search hmm, dipakai landing page baru gitu. Landing page di hmm. website yang sama tapi yang baru. Itu mendingan dibikin campaign baru aja apa kita cobain di eksperimental itu ya yang buat Iya, ngetes itu ya. kalau kita mau testing kan ya, maksudnya untuk landing page Iya, baru kan Mas ya? iya. Iya. Ya tentu saran saya kita sebenarnya kalau landing page itu namanya add variation Mas. Ya, mungkin Oh iya kapan-kapan ya. kapan-kapan kita bisa bahas juga topik-topik pecahan gitu ya. Iya, iya. Nanti kita nah itu tadi jadi kita bisa ngobrolin lagi kayak begini, saya bawain satu topik tapi spesifik gitu. Misalnya saya bawain topiknya add variation, udah add variation aja saya bawain setengah jam gitu nanti sisanya kita ngobrol gini gitu ya jadi jawabannya siapkan landing page-nya setup conversion tracking lakukan eksperimen di add variation dan kita biarkan jalan paling tidak 14 hari kita coba lihat nanti komparasinya seperti apa ya perbedaannya seperti apa campaign landing page baru apakah bisa mengenerate conversion yang lebih baik begitu itu simple kok ya. Oke, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, terakhir mungkin ya, ini, biar kita bisa pecah lagi. Ada nggak terakhir pertanyaan? Yuk, sebelum saya tutup, ada nggak nih? Saya hitung sampai 5 nih. Ya Mas, Ya, dari Mas Arief ya, terakhir ya. Oke, Mas, ya gimana? mau menanyakan Mas, seberapa powerful sih eh, eh, campaign power ini Pimax ini dibanding yang lain gitu. Kalau kita coba pakai satu campaign aja untuk produk kita gitu semua. Iya, Atau tetap harus ada perbandingan kalau memang kita mau yang cepat lah gitu. harus ada perbandingan gimana, Mas? Dengan campaign yang lain maksudnya. Oh, maksudnya, eh Yang conversion gitu. iya, tadi kan sebenarnya alurnya campaign PMax itu sebenarnya eh, bukan campaign yang utama ya, kan begitu ya dari Google-nya. Oh, Campaign PMax adalah suplemen kan tadi ya, Mas ya. Suplemen adalah artinya oh, campaign supaya yang super. mensupport gitu kan, yang mensupport campaign yang utama. Jadi campaign yang utama tetap aja gitu kayak search gitu ya. Dimension pun kan sebenarnya teman-teman tahu nggak, udah dapat email nggak dari Google tahun depan ya 2025 kan nggak lama lagi 2025 ya. Itu nanti video action campaign itu istilah Google ya. Kita bilangnya YouTube Ads lah gitu kan. Itu nanti
nggak ada lagi masuk ke demand gen gitu. Kecuali mungkin YouTube mungkin masih ada tapi khusus untuk awareness dan consideration. Tapi kalau misalnya YouTube for conversion itu udah nggak ada lagi gitu. Jadi akan merger dengan demand gen gitu. Nah, sebenarnya jadi maksud saya ini sebagai gambaran bahwa campaign demand gen pun gitu ya secara inventory-nya juga makin meluas begitu. Ya, nggak cuman itu. Jadi dia apa ya khususnya si Pimax ini ya dia eh, tidak campaign utama, dia mensupport campaign terutama search gitu ya, gitu. Terus juga campaign display juga tadi ya, siapa yang bilang kan udah tahu juga disarankan pindah migrasi ke Pimax gitu. Jadi sekarang itu Google kalau ngasih training ke agency juga bener-bener materi-materinya itu lebih ke Pimax dan Dimension itu. Pimax Dimension, Pimax Dimension. Paling tambahan ya 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 video, tapi videonya kan ke depannya juga begitu tadi ya, gabung ke Dimension. Jadi mungkin materi edukasinya lebih ke video yang diperuntukkan ya for awareness atau consideration, lebih ke situ sih. Tapi saya yakin lah untuk pengiklan kayak kita, small business medium itu kayak maunya ke sales 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 terus gitu, ya kan? Nggak jarang yang menggunakan awareness itu. Oke, kira-kira terjawab atau belum ya Mas ya? Atau ada yang mau dikonfirmasi lagi? Ya, sudah cukup, Mas. Oke ya, seperti itu ya. Jadi tadi ya si Pimax itu sebagai suplemen lah gitu ya. Jadi justru harus punya campaign search dulu yang mature, yang oke, yang sudah teroptimasi, baru buat campaign Pimax ya, dilanjutkan dengan Pimax sehingga Pimax bisa mempelajari dan memanfaatkan data dari campaign search. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Thank you banget nih yang udah hadir meluangkan waktu di malam Sabtu ini gitu ya. Mudah-mudahan oh iya saya kalau boleh request sih join juga ini ya. Jadi saya bisa ngumpulin teman-teman di sini yang pernah join di sini gitu ya. Jadi nextnya saya lebih mudah lah komunikasinya gitu untuk ngeblas. Ini memang mungkin nextnya mungkin saya coba broadcast lebih banyak lagi gitu ya biar lebih ramai lagi. Ini kayak program testing aja dulu gitu ya. Tapi kalau teman-teman suka, nanti coba kasih ide juga. Mungkin ada apa namanya? Ada ide. Oh, Mas Ren nanti kayak gini nih bikinnya, misalnya gitu ya. Topiknya yang begini gitu. Itu feel free aja coba kasih masukan ke saya gitu. Tapi kita coba jalan aja dulu, mungkin 2 minggu sekali kita coba bikin seperti ini sambil nunggu ya teman-teman di sini misalnya, oh jadi lebih semangat nih dari hasil kita ngobrol bareng ini, terus jadi nyoba eksperimen tadi gitu ya. Kita nyoba, terus ada yang nyoba lagi bikin Pimax yang sebelumnya enggak, terus coba dilihat dibikin gini tadi nih. Nah, kayak saya gini dibuat, oh bulan ini cost-nya berapa, konversi berapa, value berapa, CPA berapa gitu misalnya ya. Kayak dibuat laporannya lah gitu. Nah, misalnya nanti 2 minggu lagi jadi ada bahan lah, bahan diskusi gitu ya. Nah, kayak gitu ya gambarannya. Oke semuanya, terima kasih. Sampai jumpa ya di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Ya, makasih Mas. Mas.